Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai variabel costing dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Baik, perkenalkan nama saya Bagas Pramuza dengan nomor pokok mahasiswa 033. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai moderator dan berikut nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putus Darmawan, NPM 202032121018. Perkenalkan, nama saya Niluh Nyoman Dilima Pratiwi, NPM 202032121025. Baik, perkenalkan nama saya Nima Devi Hadistia Dewi, NPM 202032121034. Saya Gede Pendi Geraldo, NPM 035. Perkenalkan, nama saya Nilu Putunila Ferdianti dengan NPM 202032121045. Perkenalkan, nama saya Anika Degita Tariaste, NPM 202032121051. Baik, itulah anggota kelompok kami. Langsung saja mungkin untuk penjelasan materinya bagi rekan-rekan yang bertugas dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Dalam bab 6 ini, sekali lagi diuraikan akuntansi biaya dengan variabel costing. Namun, dengan contoh yang lebih rinci yang diperbandingkan dengan akuntansi biaya dengan variabel costing dan dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan per pesanan dengan menggunakan kartu harga pokok yang merupakan rincian rekening kontrol barang dalam proses di dalam buku besar. Berdasarkan biaya produksi variabel yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk ini, harga pokok produk jadi dan produk dalam proses dihitung dan dicatat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi. Rekening kontrol yang digunakan. Rekening kontrol dalam buku besar yang perlu dibentuk untuk menampung biaya produksi dan non-produksi. Dalam metode variable costing dengan menggunakan metode harga pokok adalah: yang pertama, yaitu ada barang dalam proses sampai dengan biaya bahan baku. Yang kedua, ada barang dalam proses sampai dengan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada barang dengan proses sampai dengan biaya overhead pabrik. Ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, ada biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Ada biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, dan yang terakhir ada biaya administrasi dan umum tetap. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Akuntansi biaya produksi dan akuntansi biaya non-produksi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, biaya produksi variabel, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dicatat langsung pada saat terjadinya dengan mendebit rekening barang dalam proses dan ke dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel, dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan mendebit rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik dan ke dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, terjadi dan dicatat dengan pertama kali mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pada akhir bulan, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, yang didebitkan ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dianalisis untuk menentukan biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Teknik analisis yang digunakan dapat berupa analisis statistik atau analisis regresi dan juga analisis yang lebih sederhana. Hasil analisis terhadap rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya tersebut digunakan untuk membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya didebet. Yang kedua, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya didebet. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik sesungguhnya dikredit. Saya akan melanjutkan prestasi biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk selama periode akuntansi tertentu ditutup ke rekening biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya.
untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik variabel. Biaya pemasaran dan biaya administrasi juga perlu dipisahkan menurut perilaku biaya tersebut dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya pemasaran dan biaya administrasi yang sesungguhnya terjadi pertama kali dicatat ke dalam rekening kontrol biaya pemasaran atau biaya administrasi dan umum. Teknik analisis yang digunakan dapat berupa analisis statik, analisis regresi, atau analisis yang lebih sederhana, misalnya metode titik tertinggi dan terendah. Hasil analisis terhadap rekening biaya pemasaran dan biaya administrasi umum tersebut digunakan untuk membuat jurnal berikut. Biaya pemasaran variabel bertempat di debit, biaya pemasaran tetap di debit, biaya pemasaran debit, biaya administrasi umum variabel berada di kredit, biaya administrasi umum tetap berada di kredit, dan biaya administrasi dan umum berada di debit. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai akuntansi variable costing dengan metode harga pokok pesanan. Akuntansi biaya produksi dan biaya non-produksi dalam metode variable costing dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong, yang kedua ada pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk, yang keempat ada pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, yang kelima ada pemisahan biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap, yang keenam ada pencatatan harga pokok produk jadi, yang ketujuh ada penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, yang kedelapan ada pencatatan biaya komersial, dan yang kesembilan ada pencatatan penyerahan produk kepada pemesanan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai variable costing dengan metode harga pokok proses. Dalam variable costing dengan metode harga pokok proses, harga pokok produksi persatuan dihitung setiap akhir periode, misalnya setiap akhir bulan, dengan cara membagi total biaya produksi variabel selama 1 bulan dengan total ekuivalensi produksi selama periode yang sama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu rekening kontrol yang digunakan. Rekening kontrol yang digunakan untuk mencatat aliran biaya dalam metode variable costing dengan menggunakan metode harga pokok proses adalah: yang pertama, barang dalam proses sampai biaya bahan baku; yang kedua, barang dalam proses sampai biaya tenaga kerja langsung; selanjutnya, barang dalam proses sampai biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran sampai variabel, biaya pemasaran sampai tetap, biaya administrasi dan umum sampai variabel, dan yang terakhir, biaya administrasi dan umum sampai tetap. Berikut ini disajikan contoh variable costing yang ditetapkan dalam perusahaan yang berproduksi massa. Berikut rumus perhitungan harga pokok produksi variabel persatuan produk departemen pertama dengan menggunakan metode harga rata-rata tertimbang. Yang pertama, biaya bahan baku per unit. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung per unit sama dengan biaya tenaga kerja langsung yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel per unit sama dengan biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik variabel yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.